Waktu aku explore di YouTube pas masih bocil level 1, bisa-bisanya tuh aku papasan sama konten-konten gacha live kayak gini di YouTube. Dan mungkin kalian juga pernah papasan. Dan singkat saja, gua dulu gacha tuber gara-gara papasan. Jadi kita bakalan ranking konten gacha live yang ada di YouTube. Musik video. Di zaman gua dulu, biasanya bakalan bermunculan kalau misalnya ada lagu trending yang baru. Di musik video buatan mereka, biasanya Absolute Cinema karena bisa-bisanya mereka sempet-sempetin masukin lore yang ngambil dari liriknya. Baratnya tuh videonya itu keroconya liriknya, tapi kualitas musik video juga bakal tergantung sama siapa yang buat. Dan lu ujung-ujungnya juga bakal gambling. Jadi gua taruh di solid A. Mini movie. Di zaman gua dulu, waktu nonton ini, biasanya isinya cuma anak tiri atau keluarga abusive gitu, yang ternyata MC-nya bisa lebih OP daripada Yogurita Tako, yang sebenarnya dia sendiri bisa nge-solo semua universe. Dan gua belum cek lagi, tapi biasanya masih lebih mending daripada yang sekarang. Dengan adanya ChatGPT dan kawan-kawannya, dan gacha live 2 yang membebaskan pose, mini movie slop dan AI generated jadi makin mudah dibuat dan ya pasti jumlahnya juga nggak main-main dalam seminggu. Dan masalahnya, dia bisa jadi lebih brainrot daripada Tung-Tung. Dan karena dengan AI produksi jadi bisa lebih cepat, jadi gua agak khawatir dengan mini movie kedepannya bakal kayak gimana. Untuk mini movie zaman dulu, gua kasih di B tier. Dan untuk gacha live mini movie modern, sayangnya harus gua taruh di C tier. Karena apa? Tidak ada perubahan ataupun peningkatan secara signifikan. Animation meme. Ini tuh bukan meme yang biasa kalian lihat di internet. Ini tuh cuman short musik video saja. Konten begini tuh biasanya cuma ngikut tren doang, atau mereka bakalan coba bikin tren versi mereka sendiri dengan eksperimen. Tapi mereka malah jatuh ke lubang hitam karena algoritmanya nggak suka. Kalau lagi kerasukan atau pas lagi niat, autornya tuh biasanya langsung masang lore ke video mereka. Bawaannya sih singkat, cuman somehow masih bisa rame. Entah karena singkat atau bisa dibuat banyak dalam sebulan kalau pas rajin, dan ya mungkin karena juga market sekarang tuh ada di shorts. Ya, kalau misalnya kita ngelihat dari kualitasnya, somehow sekalinya bagus ya bisa lebih bagus dari itu 90% dari tugas gua. Dan masalahnya kalau jelek tuh bisa lebih jelek dari fondasi kapal Titanic. Dan somehow nggak ada yang di tengah-tengah. Ya, short video kayak gini menurut gua bisa gua taruh di mid S tier. Karena jujur aja, short content kayak gini tuh bisa dibuat jadi zona eksperimen buat bikin-bikin animasi atau storytelling dari lagu tertentu yang gua sendiri pernah lakuin. Series. Konten ini biasanya korban dari kemalasan author, padahal sebenarnya kalau digabungin bisa jadi gacha mini movie loh. Singkat aja, series ini basically gacha mini movie yang dipotong-potong jadi beberapa bagian, biasanya jadi beberapa video. Masalahnya tuh, cuman ada 1 atau 2 video doang, dan jarang ada yang sampai selesai, alias ya, fansnya kena PHP. Dan ya, aku sendiri pernah buat dan, ada yang jadi, ada yang enggak. Konten ini tuh sebenarnya bisa meta, tapi masalahnya gacha tuber tuh kadang suka males, suka burnout, atau manajemennya jelek. Sebenarnya bisa aja aku taruh di low A tier karena konsepnya biasanya epic. Tapi karena nggak pernah ada yang selesai, jadi gua taruh di C tier. Bagi kalian yang bikin series bisa sampai tamat, respect buat kalian para senpai. Tutorial. Ini nih, tulang punggung dari gacha community. Kalau misalnya nggak ada mereka yang figure out dan ngasih tahu cara buatnya, komunitas ini bakal lebih sepi daripada gurun Sahara karena nggak ada yang buat konten. Biasanya tuh tutorial suka super spesifik ke satu hal, tapi kalau dilihat lagi, bisa di-brand sana-sini buat hal yang lebih kompleks. Sebenarnya tutorial gacha yang lu lihat di YouTube sebenarnya nggak cuma bisa lu pakai di gacha live aja, tapi siapa tahu ilmunya kepake sampai dunia kerja. Tahun ini jadi editor gacha, tahun depan tahu-tahu jadi editor Hollywood. Jadi gua taruh di easy high S tier. Yang selalu muncul di search bar. Gak perlu perdebatan, kita taruh di instant F tier. Bayangin, lu lagi cari konten gacha buat inspirasi edit lu dan lu nemu ini. Dan saat lu kepo, lu malah nemu bokep. Dan lu tonton sekali karena art style-nya lucu, besoknya jadi pecandu. Dan iya, kita ngomongin gacha hit. Ini nih, kalau lu cuman punya otak sengklek, 500 perak sama HP kentang yang bikin konten pengen nyaingin Nikke sama Azur Lane yang alamak, tapi malah gagal total kayak kapal karam. Biasanya yang buat kalau bukan orang caper, troll, ya orang YouTube orang yang nyasar. Masalahnya tuh konten yang kayak gini itu dari bocah, oleh bocah, dan untuk bocah. Dan masalah ini juga udah ada dari zaman gacha studio, dan nama gacha community udah jadi kotor gara-gara konten beginian. Tapi ya wes lah, nasi sudah menjadi bubur, nama udah kadung jelek, dan banyak bocil jadi pecandu bokep. Sekali lagi, F tier. Ini hasil akhirnya kurang lebih kayak gitu. Sekarang sudah saatnya ku tinggal turu.